Tentu Anda pernah melihat sulap. Para pesulap menunjukkan banyak atraksi memukau yang tidak masuk akal, mulai dari memunculkan kartu dari tangan, menghilangkan kelinci, atau membuka borgol dengan mudah. Pesulap selalu memiliki tujuan untuk memukau para penontonnya dengan berbagai trik dan tipu daya. Lalu, bagaimana sudut pandang orang Kristen tentang sulap? Apakah orang Kristen boleh bermain sulap? Sebelumnya, kita perlu tahu lebih dahulu bahwa sebagian besar sulap hanyalah trik atau tipuan mata yang tujuannya hanya untuk menghibur. Dalam batas yang wajar, sulap hanyalah kegiatan hiburan. Tapi kita perlu ingat bahwa satu-satunya yang bisa mengadakan sesuatu yang supranatural hanyalah Tuhan Yesus. Lukas 5 ayat 13 berkata, "Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, 'Aku mau, jadilah engkau tahir.' Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya." Dan Tuhan Yesus menggunakan kuasanya bukan untuk menghibur, tapi untuk memuliakan Bapa di surga. Berkali-kali Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang tujuannya bukan untuk menghibur orang banyak, tapi supaya orang-orang bisa mengenal Bapa di surga. Bahkan Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya dengan membangkitkan orang mati. Yohanes 11 ayat 44 berkata, "Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, 'Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi.'" Terakhir, Tuhan Yesus mengadakan mujizat terbesar dengan bangkit dari kematiannya sendiri. Kebangkitannya bukanlah tipuan ataupun trik sulap. Tuhan Yesus menunjukkan identitasnya dengan kebangkitannya. Tuhan Yesus jelas menunjukkan identitasnya sebagai anak Allah melalui kebangkitannya, supaya orang-orang percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, bukan hanya untuk memukau orang saja. Jadi, hanya Yesus yang sanggup melakukan hal-hal yang supranatural, dan sulap bukanlah suatu keajaiban, tapi hanyalah sebuah trik tipuan yang didesain untuk hiburan. Jika memang bermain sulap, lakukanlah untuk menghibur orang banyak dan untuk memuliakan Allah. Katakanlah kalau semua hanya tipuan dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan hal-hal yang supranatural. 1 Korintus 10 ayat ke-31 berkata, "Karena itu, baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah."